Halo semua, kali ini kita akan ngebahas tentang magic rule for layout design. Penasaran kan? Stay tune ya! Kali ini kita mau ngebahas tentang beberapa peraturan yang harus diperhatikan saat lagi layout designing. Nah, layout designing ini biasanya kepake nih saat lagi ngerjain tugas kuliah, poster sayembara, atau bahkan digital design yang lainnya, kayak poster, infografis, bahkan marketing untuk Instagram dan website-website. Jadi lanjut aja kita ke poin pertama untuk hari ini, yaitu adalah grid. Grid itu apa sih? Nah, kalau kita lagi ngedesain, itu biasanya ada objek-objek dong ya. Untuk ngatur objek-objek dengan teks yang ada di desain kita, grid ini itu ngebantu mengorganisasikan mereka jadi lebih rapih. Jadi space antara objek, space objek dengan teks, atau space objek teks dengan kanvas kalian jadi lebih selaras. Grid ini juga mengatur negative space di kanvas kalian. Karena negative space itu tuh penting banget guys, untuk ngeberi desain kalian tuh ruang untuk bernafas dan supaya mata kalian lebih nyaman juga saat melihat desainnya. Selanjutnya ada focal points. Focal points ini atau point of interest itu biasanya dipakai untuk catch the eye gitu, untuk menarik perhatian dari yang ngeliat desain kita. Selain menarik perhatian, focal points juga ngebawa flow dari desain. Contohnya kayak gimana? Oke, jadi di bawah ini ada desain dari website suatu clothing untuk anak-anak nih. Karena point of interest dari desain ini adalah gambar anak-anaknya, kita mungkin pertama kali lihat langsung anak-anaknya. Nah, mata kita dari muka anak-anak tersebut langsung ke nama company-nya, Los Nanitos. Nah, setelah ke nama company-nya, kita langsung otomatis ke bawahnya dong ya, ke caption-nya, dan ke call to action yang paling bawah. Jadi, flow desainnya itu jelas dan langsung tertuju kemana desainernya pengen ngebawa mata kalian. Dari buka ke nama company, ke caption-nya, baru ke call to action-nya. Nah, ini tuh ngebantu banget untuk desain-desain yang memang mau bertujuan untuk hal yang spesifik gitu, misalkan ngebaca isi kontennya atau untuk donasi atau untuk berbelanja. Dengan begitu, setelah kita ngelihat objek yang menjadi focal points, mata kita tuh jelas gitu urutan untuk melihat ke step-step selanjutnya. Selanjutnya ada kontras. Nah, kontras ini itu sangat sering digunakan pada desain. Contohnya kayak sekarang nih, backgroundnya kan putih, tulisannya hitam. Itu tuh merupakan sebuah kontras. Jadi perbedaan suatu hal dengan hal lainnya yang sangat-sangat jauh itu namanya kontras. Nah, kontras itu tuh biasanya dipakai untuk meng-highlight suatu hal yang penting atau untuk membuat focal point kayak tadi. Nah, kontras ini tuh juga biasanya ditemukan di tempat-tempat kayak di mana kalian harus melihat itu duluan gitu, kayak warning sign atau headline dan lain-lain. Nah, untuk ngebentuk kontras sendiri itu bermacam-macam. Bisa dari perubahan warna objek yang langsung nih, kita kan ini biru-biru, ada orange, pasti mata kita langsung ke oranyenya dong. Itu menjadi membentuk focal point atau meng-highlight bentuk terakhir tadi dengan mengubah warnanya sedikit. Atau bisa juga dengan mengubah shape-nya. Dengan gini kita menciptakan suatu hierarki pada desain itu gitu. Jadi kita ngeliat langsung dari yang paling gede langsung ke yang kecil-kecilnya. Nah, selain bentuk-bentuk, kontras ini juga bisa diaplikasikan di dalam teks gitu. Seperti dia lihat di kiri ini ada scoreboard. Nah, karena yang mau kita tunjukin itu scoreboardnya, maka skornya itu yang dibesarkan gitu, yang lebih dinaikkan size-nya 03 dan 01. Baru lanjutnya timnya yang memperoleh skor tersebut, karena tujuannya itu memberitahu berapa sih skor dari permainannya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu ada sebuah poster dari company denim nih, karena mereka mau highlight tulisan Wolfpack denim ya,
maka mereka juga men-up size-nya tulisan tersebut. Jadi kita pertama kali ngeliat tulisan itu, baru ke tulisan lainnya. Itu fungsi dari kontras gitu. Dan bisa dilihat juga mereka juga memakai warna yang kontras dengan warna background-nya. Kayak warna background-nya merah, biru, tulisannya jadi warna putih biar lebih mencolok lagi gitu. Biar kalian tuh langsung melihat teksnya, oh ini toh gitu. Lalu last but not least ada konsistensi. Karena kalau kalian udah mengaplikasikan desain-desain rules di atas, kalau nggak konsisten maka desain kalian masih tetap out-outan. Konsistensi itu diwajibkan sekali, karena dengan adanya konsistensi dan repetisi yang kalian pakai di desain, itu tuh jadi lebih profesional dan lebih nyaman juga di mata. Konsistensi sendiri itu ada apa aja sih? Ada yang berupa alignment. Alignment ini tuh seperti yang tadi di awal, mirip seperti grid gitu, dibantu dengan grid. Ini kalau yang di kanan itu alignment-nya ke center, jadi semuanya dari judul sampai teksnya ke center, dia konsisten gitu di center. Kalau yang di kanan mungkin lebih kompleks karena mereka memakai beberapa garis bantu untuk teks-teksnya gitu, seperti yang judul dan poin-poin seperti emailnya itu ada di bawah. Mereka menggunakan satu sumbu yang sama gitu. Dan untuk penomoran stepnya itu, mereka juga menggunakan garis untuk nomor-nomornya dan untuk teks-teksnya. Nah, kalau dilihat-lihat juga nih, yang kanan itu punya margins yang sama pada kanan dan kirinya. Nah, alignment yang konsisten ini nih yang ngebuat desainnya tuh jadi lebih rapih dan profesional kayak begini gitu. Selain alignment, konsistensi juga diperlukan pada color palette. Nah, ini ada 2 poster dengan color palette seperti ini gitu. Dengan mereka memakai yang di sebelah kiri itu kan ada color palette yang minimalis lah ya, yang bisa dibilang netral, lalu ada warna biru. Nah, dengan color palette yang minimal tapi fokus gini, mata kalian tuh jadi nyaman dan langsung terarah gitu. Karena mereka mau tentang penyelamatan orca, mata kalian kan juga jadi langsung tertuju kepada orkanya gitu kan, karena warnanya itu nggak macam-macam dan langsung straight to the point gitu. Sementara yang kanan mereka lumayan bermain dengan warna, tapi karena mereka jelas color palette-nya, mata kalian tuh nggak pusing dan enak-enak aja gitu untuk ngelihat desainnya, karena udah jelas nih yang dipakai 4 warna ini gitu. Untuk buku-bukunya, bajunya, bahkan tanamannya, ini kan jadi lebih enak gitu kan. Nah, selain color palette, ada juga font. Font ini penting banget untuk teks-teks untuk desain-desain yang teksnya banyak, kayak infografis atau poster-poster yang emang kontennya banyak gitu. Nah, font ini itu udah common knowledge di rules desain seperti ini, kalau minimalisir penggunaan font yang beragam gitu. Maksimal 2 deh, usahain font yang kalian pakai. Nah, kalau 2 gimana dong kalau mau banyak yang di-highlight? Itu bisa diakalin dengan ngebold tulisannya. Ini kan ada beberapa tulisan yang di-bold untuk lebih nge-highlight lagi tanpa fontnya diubah-ubah atau dimiringkan, diberi italic. Nah, dengan pengakalan seperti itu, kalian tuh bisa minimalisir penggunaan font yang berlebih. Karena kalau fontnya kebanyakan juga, desain kalian tuh jadi kelihatan pusing dan kurang terarah gitu. Oke, mungkin itu saja dari kita kali ini. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.